Halo guys, balik lagi di Market Breakdown tanggal 28 November 2020. Jadi ada beberapa pairs, banyak sih pairs yang mau kita breakdown. Kita langsung masuk aja ke Audecat. Audecat nih kalau kalian bisa lihat, dia di daily-nya lagi ada trend up. Nah, terus tapi di sini ada movement yang udah nandain kalau dia udah mulai melemah nih. Kayak rejected. Nah, ini nih zone yang harus dia tembus kalau dia mau bisa lanjut naik ke atas lagi. Cuman selama ini kan close-nya masih di bawah ini terus nih. Jadi dia belum bisa nembus buat ngambil atas ini. Jadi buat Audecat kita mau dia lihat kalau ada turun dulu ke sini, terus bisa lanjut naik lagi dikit, lanjut naik dikit. Ini buat ngambil wick, baru lanjut turun ke bawah. Nah itu kalau dari Audecat secara garis besarnya bakal kayak gitu. Nextnya Audi CF juga udah lama nih dia ada di sini, rejected lagi, sekarang rejected lagi. Nah jadi ada kemungkinan lagi dia bakal naik dulu dikit, baru buat ngambil liquidity sebelum dia lanjut turun ke bawah. Itu dari Audi CF. Yang penting kalau kalian kecilin time frame-nya. Di sini kan ada ini nih. Nah, kalau dia udah broke, dia kemungkinan besar bisa langsung turun ke bawah. Cuman kan di sini masih ada trend, jadi kemungkinan bisa naik dulu dikit, baru turun. Itu buat Audi CHF. Buat Audi JPY, ini juga sama nih, dia lagi trend down. Terus sekarang lagi kayak gini, lagi mau ke trend up. Cuman selama dia belum bisa close di atas ini nih. Nah, ini tuh masih bisa dibilang buat lanjutan terus ke bawah. Cuman ini jadi kalau kita tarik Fibonacci, sekarang tuh lagi di zone sini, jadi ada kemungkinan besar dia ngambil dulu nih dikit sama kayak pair lain, ambil atas dulu dikit sebelum lanjut ke bawah. Ini buat Audi JPY. Nextnya Audi NZD. Audi NZD kalau kalian lihat dia udah broke ini nih, broke support. Nah sekarang dia kan udah di sini kirinya nggak ada apa-apa nih sampai di sini. Jadi dia kemungkinan besar dia bisa turun terus sampai sini. Cuman ini daily ya, jadi ada kemungkinan dia bisa naik lagi dikit sini sebelum lanjut ke bawah. Kecuali dia weekly-nya bisa balik ke atas zone ini. Berkemungkinan ini disebut juga fake breakout. Nextnya ada Audi USD. Audi USD udah bikin double top kayak gini nih. Terus kalau kalian kecilin di time frame-nya, dia nggak bikin wedge kayak gini nih. Nah jadi kalau misalkan ini dia broke, ada kemungkinan besar dia bisa lanjut turun ke bawah. Ini target pertamanya, ini target keduanya. Ini kalau kalian naruh trade di sini, risk rewardnya bakal gede banget. Pas udah break wedge-nya, kalian bisa taruh atau nunggu retestnya lagi juga bisa. Buat CAD CAF masih ranging, kita bakal ngindarin market kayak gini. Nextnya CAD JPY. Kita hapus dulu semua. Kalian bisa lihat di sini ada ini nih. The resist kuat banget. 3 kali rejected. Nih, yang di sini bahkan rejected berkali-kali nggak ada yang bisa tembus. Nah, CAD JPY kalau kalian lihat di sini juga ini ada trend up. Di sini lagi bikin triangle kayak gini nih. Nah, kemana arahnya dia bakal dia break, ke arah situ dia kemungkinan. Cuman kalau karena lagi trend up kayak gini, kemungkinan besar dia bisa lanjut naik ke sini minimal. Buat CFJPY ini lagi di ini habis ngambil dari bawah sini. Nah sekarang dia lagi ada di range sini nih. Jadi selama dia belum keluar dari range yang ini, sebagai sih jangan taruh trade kecuali kalian mau main intraday ini.
Ini kan dia lagi kayak gini. Di dalam sini kalau dia udah break salah satu, kemungkinan besar bisa ke sini atau ke sini. Nih. Cuma kalian harus hati-hati sama ininya. Soalnya biasa dia kalau misalkan break ke bawah, dia cuma ngambil sini doang, terus false breakout dia bisa naik lagi. Jadi lebih bagus sih kalau breaknya ke atas dibandingkan ke bawah. Buat Euro AUD ini lagi di zone sini nih. Nah, kalau dia bisa berhasil break salah satu kan di sini juga ada nih. Ada resist kuat, di sini juga support. Nah, kalau dia udah break, kemungkinan besar dia bisa ngehit di sini sama ngehit sini. Nah, itu yang harus kalian liatin buat beberapa hari ke depan, karena ini Euro AUD enak juga buat di trade. Cuman karena ini lagi trend down, jadi kemungkinan besar dia bakal naik dulu ke sini sebelum lanjut ke bawah lagi. Yang penting kalian punya plan kalau dia naik kayak gimana, kalau dia turun itu kayak gimana. Berikutnya ada Eurocard. Eurocard ini juga lagi di downtrend kayak gini. Cuman kalau kalian lihat, dia sekarang udah kayak gini. Dia udah ngebentuk kayak head and shoulder gitu. Ini left shoulder, head, ini right shoulder. Nah, jadi kalau misalkan dia udah berhasil break yang ini nih, kayak gini, kemungkinan besar dia bisa break naik ke atas. Buat ngambil sini lagi. Minimal sini. Kalau kencang bisa naik ke atas sini. Ini kan kalau yang tadi Euro AUD juga bisa. Kalau misalkan dia ternyata bawah ngambil fake out nih, di sini kan sama nih kita tadi nih, kayak pair yang lain. Dia bisa ngambil liquidity zone di sini, terus balik naik ke atas lain ini juga bisa. Itu yang harus kalian consider. Nih buat Eurocard, Euro CHF lagi di top kayak gini. Kalau kalian lihat di sini nih range yang super duper banyak banget volatility-nya. Kalau kita sih bakal langsung hindarin yang kayak gini, karena ngeri bahayanya ntar stop loss kalian bisa di senggol-senggol. Atau ini juga bisa kayak naik dulu ke sini sebelum lanjut ke bawah. Itu buat Euro CHF. Buat Euro GBP ini udah berminggu-minggu kayak gini. Terus dia ngebentuk double bottom. Bottom kayak gini. Nah, sekarang kalau misalkan dia break yang ini, dia bisa langsung naik ke sini. Cuman kalau kalian taruh sekarang juga udah kurang bagus. Sebaiknya sih kalian tunggu dulu pullback di zone sini nih. Di zone sini kalau misalkan sini ada rejection atau di sini ada rejection, kalian bisa taruh buat naruh long, atau kalau kalian mau lebih safe lagi, kalian bisa nunggu ini break. Ini break yang di sini. Terus tunggu retest buat lanjut naik lagi. Itu ada beberapa cara buat naruh Euro GBP. Kita sih ngeliatnya ini buat kedepannya sih bakal bullish, karena ini nih udah terlalu downtrend banget. Harus ada ini apa namanya pullback, ataupun ini kan udah double bottom, dia nggak berhasil nembus demand zone-nya, jadi kemungkinan besar bisa naik ke atas lagi. Buat Euro JPY lagi di atas ini juga. Kalau kalian tarik trend sama kayak Euro GBP, dia lagi di ujung trend kayak gitu. Sekarang kita mau ngeliat ini buat misalkan dia kan di sini ada support. Nah, kalau dia berhasil break atas ini nih, ada close di atas ini, kemungkinan besar dia bakal langsung ke sini. Ini zone yang lumayan nih, 200 pipsan, 180. Nih, tapi kalian juga bisa lihat hati-hati di sini ada ini nih, ada wick, kemungkinan dia bisa naik. Kalau dia cuman
buat week lagi dia kemungkinan besar bakal turun ke sini lagi. Tapi kalau misalkan dia berhasil close di atas, terus ada confirmation-nya, kemungkinan besar bakal naik ke sini. Buat Euro NZD, kalau kalian lihat nih di weekly, dia ada break bawah sini nih. Terus target berikutnya kan next supportnya di sini. Nih, sini, sini juga. Nah, berarti kalau kalian kecilin lagi ke time frame ininya, sekarang kan lagi di downtrend, the break. Nah, kalau kalian mau naruh Euro NZD, kita sih ngeliatnya ini lebih ke bearish karena dia udah turun. Ini juga clean, nggak ada apa-apa, jadi kemungkinan besar bisa lanjut ke bawah. Cuman kalau ini kalian bisa tunggu dulu dia naik dikit buat lanjut ke bawah lagi. Euro NZD. Buat Euro USD juga ini udah berminggu-minggu kita bilang kalau ini bakal ngehit sini dulu sebelum lanjut naik. Nah, kalau udah kayak gini, biasa kita bakal kecilin zone-nya lagi. Nah, buat Euro USD ini volatility-nya rada gede kan. Makanya dia banyakan ininya, konsolidasinya. Jadi di sini zone yang gede ini nih rada risky. Karena di sini nih volatility-nya gede banget. Jadi kita mau naruh trade kalau dia udah keluar dari zone ini. Antara ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas tuh dia bisa naik lagi sampai ke sini nih. Salah. Nih. Cuman kalau dia gagal break ke atas, dia bisa turun ke bawah sini lagi. Next-nya lagi di sini. Itu yang harus kalian consider. Buat GBP AUD juga ini udah break trend. Terus dia nge-fake out zone ini. Sekarang dia ada lagi di bawah sini. Nah, kalau dia berhasil break bawah, terus ada confirmation candle. Cuman kalian harus hati-hati nih di kirinya ini. Kalau mau lebih bagus lagi sih, nunggu dia udah clear zone ini. Jadi misalkan di sini kalian taruh buat di sini lebih bagus lagi karena di sini kan banyak ini nih. Banyak threads-nya. Jadi lebih bagus kalau udah kayak gini karena ini clean traffic nih. Ke bawah sini udah pasti. Itu buat GBP AUD. GBP CAD lagi rada ranging. Cuman kalau kalian lihat di sininya, dia lagi di zone sini. Terus kemarin ini dia lagi ada trend up kan. Kalau kalian kecilin ininya. Nah, sekarang lagi di bawah sini nih. Either dia rejected ke bawah, rejected terus bisa naik ngambil yang atas sini lagi, atau dia bakal naik dulu ke sini sebelum lanjut ke bawah lagi. Ini juga memungkinkan karena kalau kita lihat GBP-nya rada bearish dan cut-nya itu rada bullish, jadi kemungkinan besar dia bisa kayak gini. Tapi kalau ini rejected, dia otomatis bakal lanjut naik ke atas lagi. Buat GBP CHF nih ada lagi ini, dia udah keluar dari ini zone ini, terus sekarang dia lagi ada di atas. Kalau kalian kecilin time frame-nya, dia udah broke trend, terus ada retest. Nah, sekarang ada kemungkinan besar dia bakal kesini dulu, atau sini. Nah, kalau misalkan dia kayak gini, sini. Nah, dari sini kita baru mau lihat lagi kalau dia tembus ke bawah, dia otomatis bakal ke sini nih, ngisi zone yang ini. Itu buat GBP CHF, kalian harus lihat ini. Buat GBP JPY, ini dia juga lagi di sini kemarin. Terus dia udah berhasil rejected. Sekarang kalau kalian kecilin time frame-nya, kalian bisa lihat nih.
Ini lagi ada tren juga. Kalau misalkan dia rejected lagi, dia bisa naik ke atas sini lagi. Cuman kalau misalkan dia break, ada kemungkinan dia bakal stop dulu di sini sebelum lanjut ke bawah lagi. Atau kalau misalkan dia rejected, dia bakal ngambil atas sini. Karena ini zone yang cukup lumayan nih. Zone ini sini. GBP NZD, kalau kalian lihat di daily, ini weekly dah lebih gede lagi. Dia ada break ini nih di main zone sini. Nah sekarang dia udah nggak ada apa-apa sampai di sini. Ini GBP NZD ya, jadi gerakannya gede banget. Kalian kecilin di daily-nya, kirinya kosong nih, clean traffic. Nah jadi ada kemungkinan juga dia naik dulu dikit nih di sini, baru lanjut ke bawah. Karena ini lagi di downtrend, cuman dia butuh pullback ke sini, unless dia close bisa di atas sini lagi. Kalau di atas zone putih atau kuning ini, kemungkinan besar dia bisa balik ke sini lagi. Cuman kalau dia kagak close di atas itu, maka bakal turun terus. GBP USD kemarin ini dia ngebentuk wedge, terus dia udah break. Sekarang kita lihat di time frame 4 hour-nya, dia bentuk kayak gini. Di sini ada support nih. Kalau dia bisa close di bawah itu, nah yang di sini kalau dia bisa close di bawah ini, bakal bisa langsung turun ke bawah sini nih. Cuman kalau dia ini terus dia ada pullback dulu dikit di atas juga bisa, karena ini kan kalau kalian tarik lagi di sini bisa bentuk lagi. Nah itu kalian harus consider, dia bisa lanjut ke bawah buat ngambil sini lagi. Buat NZD ini dia udah break yang ini, sekarang lagi di atas banget. Nextnya ada di sini nih. Jadi kemungkinan besar dia bisa lanjut naik ke atas dulu sebelum kita bisa lihat dia bakal gerak kemana lagi. ZTJPY juga ini kita udah bilang kalau dia udah keluar dari zone konsol, udah pasti dia gerak ke satu arah. Nah sekarang kalau udah kayak gini, dia lagi di atas banget nih, lagi di zone ini. Kalau misalkan ini kemungkinan besar bisa naik dulu. Nah dari situ kita mau lihat kalau rejected, kita mau target ke bawah sini lagi. Cuman kalau dia break di sini, bisa next targetnya di sini nih. Itu yang harus kalian consider. Cuman kayaknya kemungkinan besar dia bakal rejected, karena ini lumayan loh daily. Kalau kalian lihat di weekly-nya juga ini ada gap di sini. Terus ini juga ada rejected di sini. Jadi ini lumayan kuat. Cuman kalau break juga bisa. Kalau break dia bakal ke zone sini. Itu BTNZD USD. ZT-USD ini lagi di sini. Udah break. Cuman kalau dia close di bawah lagi bakal jadi fake breakout nih di bawah sini. Cuman kalau misalkan dia close di atas ini terus, nah ini next targetnya 74. Cuman kalau ternyata dia cuma fake breakout, dia bakal bisa balik ke zone sini lagi nih. Jadi minggu depan nih bakal jadi penentuan antara dia bakal lanjut naik atau lanjut turun ke bawah buat ngereject di zone situ. Buat USD cut juga ini lagi di bawah banget. Zone berkali-kali di tap lagi. Nah sekarang kalian lihat kalau dia di sini nih ada kayak gini, ada trend down. Nah kalau dia udah close salah satu di luar atau di luar ini nih, di luar trend ini, kemungkinan besar bakal naik minimal ke sini.
Cuman kalau misalkan dia ternyata lanjut turun terus break yang bawah sini, ada kemungkinan besar dia bisa hit zone sini. $1,277. Nih kalian harus consider ini, trend ini sama support bawah sini. Buat USD CHF juga sama bentuknya sebenarnya. Dia ada kayak gini, trend down, terus dia sekarang lagi ada pullback ke bawah kayak gini. Kalau kalian lihat di daily-nya nih, ini cukup strong. Kan kemarin dia udah tap, terus dia kira bakal break ke bawah, cuman next candle close di atas, jadi fake breakout. Nah sekarang kita mau lihat dulu, dia ketahan di sini nih, zone kecil ini atau enggak. Kalau enggak, dia kemungkinan besar bisa turun buat ngambil sini, tapi kalau misalkan ke reject, kemungkinan besar dia bisa break yang sini. Next USD JPY sama lagi bikin triangle kayak gini. Terus sekarang di sini ada trend up juga kan. Nah, sekarang dia lagi bentuk kayak gini. Kemungkinan besar dia bisa ke hold di sini. Terus kalau misalkan dia berhasil break dua zone ini nih, kemungkinan besar bisa lanjut naik ke atas. Itu buat USD. Ini bisa ke sini lagi. Terus buat US oil juga udah keluar dari consolidation zone. Ini udah keluar dari sini jadi udah nggak valid lagi. Kalau kalian lihat di sini nih. Nah sekarang ini ada di zone baru. Kemungkinan besar dia bakal turun dulu dikit sebelum lanjut naik ke atas sini lagi. Karena ini kosong nih, bener-bener kosong, nggak ada apa-apa. Jadi kemungkinan besar dia bisa naik lagi unless dia tutup di bawah sini. Cuman kalau masih ditutup di atas ini masih bullish banget buat ke 48. Next buat XAU. XAU ini lagi kayak gini turun. Terus kalau kalian lihat di sini ada tren gede. Nah, sekarang kita tinggal cari zone-nya. Zone di sini kan udah break. Zone 18 ini udah break nih. 1800. Nah, sekarang kita mau lihat next ini ya di mana sih? Di sini nih. Karena ini lumayan rame. Terus dia berhasil close di sini, kecuali besok Senin tuh dia bisa close di atas sini lagi, maka kemungkinan besar dia bisa naik ke sini. Cuman kalau masih di bawah, dia bisa lanjut turun terus sampai situ, terus bahkan bisa sampai sini nih, 1683. Tapi karena ini gold, kita target di 1700 dulu. Jadi ini kalian harus liatin. Buat Nasdaq, lihat dulu. Nah sekarang dia lagi di atas ini nih, lagi kemungkinan besar bakal break buat all time high, lagi trend up. Nah kalau udah kayak gini kita mau lihat dia break ke atas, tapi kalau udah kayak gini kosong nggak ada yang tahu nih, karena all time high nggak ada yang bisa tahu dia bakal naik sampai kemana. Ada kemungkinan juga dia turun dulu dikit sebelum lanjut naik lagi. Itu buat Nasdaq. US30 sama S&P sebenarnya ngikut-ngikut aja, gerakannya cuma beda-beda dikit. Nah terus buat kripto nih kalau kalian lihat di sini di futuresnya ya, dia kemarin tuh terakhir reject zone sini. Tuh dia reject zone sini. Nah ada kemungkinan besar dia bisa naik dulu dikit ke sini sebelum lanjut turun ke bawah lagi ke sini. Cuman ini kripto ini juga naiknya karena cuma news PayPal doang, sama ada orang-orang yang beli buyback. Kayak misalkan Ripple tuh kemarin ada yang buyback gede banget, makanya supply-nya jadi terbatas, terus orang-orang pada panic buy gitu.
Ini di sini juga masih ada gap. Di sini ada gap juga nih. Sini ada gap juga. Jadi kemungkinan besar dia bisa turun dulu sebelum, kalau mau bull run semuanya itu harus bull run. Soalnya ini tuh kalau kalian lihat XRP kan juga di kemarin tuh kenceng nih naik. Dia naik juga lebih gede daripada BTC bahkan. Cuman kalau kalian lihat di koin-koin lain nih kayak misalkan mana yang cukup gede itu kayak BNB. Ini tuh dia geraknya tuh nggak segede BTC sama XRP sama XLM. Ini XLM juga udah hit target 2 kita dulu waktu itu. Nah, cuman kalaupun ini market cap-nya harus naik banget, terus harus ada news yang benar-benar bisa gerakin buat semua orang invest ke kripto. Itu sih buat sekarang buat kriptonya. Ini kalau kalian lihat BTC dominance-nya juga sekarang lagi bentuk triangle kayak gini. Jadi masih rada riskan mau ke arah mana. Itu buat kripto. Kalau buat indeks saham Indo, kalian bisa lihat di sini dia lagi ada di sini nih. Nah, cuman kalau misalkan dia berhasil ada breakout, dia bakal otomatis langsung ke 6.300. Nih juga dia lagi di trend up. Selama nggak ada news apa-apa yang gerakin Indonesia banget, ini masih bullish banget. Karena ini lagi di trend up, paling kemungkinan ada pullback dikit sebelum lanjut naik lagi. Itu buat saham Indo indeksnya. Jadi kita masih pantau juga, ada beberapa yang udah dikasih di Discord. Jadi kalian tunggu aja di situ terus. Sekian market breakdown, thank you.